Pada kesempatan ini di materi kita di mata kuliah kita aspek hukum dalam bisnis akan saya sampaikan tentang Smart Business Map. Kita tidak bisa menjadi expert di segala bidang adik-adik. Maka pilih bidang kita dan jadilah yang terbaik dari versi diri kita. Salah satu learning yang terbaik adalah perlunya kita fokus dalam bidang atau profesi yang kita jalankan saat ini. Kemudian kita bangun skill untuk menjadi yang terbaik atau mempunyai keunggulan dalam bidang yang kita pilih. Dalam Smart Business Map ini, langkah awalnya adalah menentukan flying veil yang akan kita masuki. Flying veil ini kan semacam medan-medan perang kita, medan bisnis kita. Gitu. Flying veil adalah medan bisnis kita atau tempat bisnis kita atau area bisnis kita atau masalah apa yang akan kita coba pecahkan di area yang kita tuju dalam berbisnis. Karena esensi dari bisnis itu adalah memecahkan atau memberi solusi permasalahan yang ada. Tetapi solusi itu yang menguntungkan. Smart Business Map adalah sebuah metode untuk memetakan proses bisnis dan membangun agar tumbuh dengan efektif dan efisien. Ini materi kuliah ini saya ambil, saya lihat waktu saya pernah ikut seminar tahun 2010. Terus saya tulis, saya sampaikan ke rekan-rekan. Smart Business Map ini ada 3 cara yang perlu kita jawab, kita pahami, dan kita analisa. Sehingga kita tahu sampai di mana perjalanan bisnis kita dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah flying fair, market landscape, dan ketiga adalah operational profitability. Langkah awal kita adalah menentukan flying veil kita. Di bab flying veil ini akan kita bahas bagaimana menentukan DNA bisnis, mengukur dan menentukan pasar yang potensial, dan langkah yang perlu kita ambil apabila bisnis yang sudah tidak berkembang lagi. Yang pertama adalah what is the problem? Di tahap ini kita mencoba mencari inti dari bisnis kita. Apakah kita sudah tahu masalah yang terjadi pada konsumen? Apakah bisnis kita menawarkan solusi dari permasalahan tersebut? Karena pada dasarnya kebutuhan konsumen berawal dari masalah yang ingin diselesaikan. What is the problem? Apa masalahnya? Kita itu harus tahu masalah apa yang akan coba kita kasih solusinya. Misalkan lapar, haus, ngantuk, dan lain-lain. Ini adalah masalah atau kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi makan, jadilah sebuah masalah. Disinilah dibutuhkan solusi. Solusi makan ya lapar, solusi lapar ya makan, solusi haus ya minum, solusi ngantuk ya kopi atau tidur aja sekalian. Insya Allah hilang masalah tersebut. Tetapi apakah solusi yang kita berikan ini sesuai dan pas dengan yang mempunyai masalah tersebut? Misalkan lagi gini ya, lagi lapar, tom yam kelapa adalah solusi orang lapar. Tapi belum tentu orang mau diberi atau membeli tom yam kelapa karena berbagai alasan. Yang kedua, who has the problem? Untuk mengidentifikasi masalah dengan jelas, kita perlu tahu siapa sesungguhnya orang yang membutuhkan solusi tersebut. Dengan kata lain, siapa target market atau market segmen kita. Jadi segmen kita ini di mana nih ya? Who has the problem?
siapa yang punya masalah, artinya kita bisa kaji yang punya masalah itu siapa, umurnya berapa, tinggal di mana, minatnya yang bagaimana, perilakunya bagaimana, dan aspek-aspek lain dari yang punya masalah tersebut. Misal jualan tom yam kelapa di desa yang tertinggal ini, maaf ya. Ini jelas tidak pas dan yang ada Mas akan menjadi tontonan saja. Kita bisa memetakan dengan menjawab poin-poin di bawah ini. Ada secara geografis, demografis, fisikografis, dan perilaku ya. Geografis kita bisa tentukan negaranya, wilayahnya, ukuran wilayah itu berapa, kepadatan penduduk, dan iklim yang ada di daerah tersebut. Demografis, demografis kan berhubungan dengan kepadatan penduduk ya adik-adik ya. Itu jenis kelaminnya apa saja, misalkan pria berapa, perempuan berapa gitu ya. Usianya, ringnya berapa, penghasilannya, statusnya, agama gitu. Sedangkan psikografis misalkan kelas sosial, kepribadian, gaya hidup, minat, perilaku ini alasan membelinya apa, waktu pembeliannya kapan, frekuensinya pembelian berapa kali, dan loyalitas pelanggannya seperti apa kan gitu. Yang ketiga adalah what is the solution? Mungkin banyak dari kita yang ketiga membangun bisnis dimulai dari produk atau jasa, Pak, baru mohon kemudian izin, Pak. mencari pasarnya. Mohon izin, Pak. Slide-nya nggak jalan, Pak. Tapi Atau di Smart Business Map ini dalam, apa slide-nya nggak jalan, Pak? Atau memang ini masih oh, penjelasan nggak jalan? nggak jalan, Ge. Nggih. Mulai yang mana Mas Ajang tadi? Yang jenengan Terakhir seperti apa Mas? ya itu tadi, Pak. Yang What sama is your problem, Pak? Oh, what is the problem, Pak? hmm, Terakhir. What is the problem, Ge? nggih, Pak. Iya, Pak. What's the problem? Siapa yang punya masalah ya? Artinya kita bisa kaji yang punya masalah itu siapa. Umurnya. Oh, Iki Sudah kelihatan ya, Adik? Sudah, Pak. udah, Pak. Oke. Kita bisa kaji yang punya masalah itu siapa, umurnya berapa, tinggalnya di mana, minatnya yang bagaimana, perilakunya bagaimana, dan aspek-aspek lain dari masalah tersebut ya. Misalkan kita jualan tom yum kelapa di desa yang tertinggal, misalkan. Maaf ya ini. Ini jelas kurang pas. Bahkan mungkin akan jadi tontonan masyarakat sekitar. Kita bisa memetakan dengan menjawab poin-poin di bawah ini berdasarkan geografisnya, demografisnya, fisikografisnya, dan perilaku. Geografis itu antara lain yang bisa kita jadikan acuan adalah negara, wilayah, Mas Gatot mohon di G. Geografisnya itu berapa negara, wilayah, ukuran wilayahnya, kepadatannya, iklimnya. Sedangkan demografis, indikatornya adalah jenis kelaminnya, laki-laki berapa, perempuan berapa, usia, ring usia produktif, usia non produktif berapa, gitu. Penghasilan dari masyarakatnya berapa, statusnya bagaimana, agamanya apa saja. Ketiga adalah psikografis, ini indikatornya dari kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, minat. Perilaku itu bisa kita ambil indikatornya seperti alasan membeli apa, waktu pembeliannya itu kapan saja,
frekuensi pembeliannya misalkan dalam seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, dan loyalitas customer terhadap produk ini bagaimana. Yang ketiga dari flying fail tadi adalah what is the solution? Mungkin banyak dari kita yang ketika membangun bisnis dimulai dari produk atau jasa. Jadi kita membuat dulu, misalkan kita buat lumpia dulu, baru kita pasarkan. Misalkan kita punya keahlian motong, kita mau buka salon atau barbershop dulu, baru kita cari pasarnya. Tapi di materi yang saya sampaikan ini di Smart Business Map ini justru dibalik. Dengan kita memahami masalah dan keperluan dari target atau segmen pasar kita, kita akan lebih bijak dalam menyusun solusi yang akan kita tawarkan. What is the solution ini artinya solusi yang akan kita berikan. Misal ini masih di ranah tom yum kelapa ya, biar gambarannya mudah, satu kasus saja. Tom yum kelapa adalah solusi buat orang yang lapar. Tapi tidak semua orang yang lapar dikasih solusi tom yum kelapa. Karena tom yum kelapa pasnya untuk orang yang di daerah perkotaan misalkan. Yang di antara usia 23 sampai 45 tahun, penyuka makanan Thailand, makanan asam, asam, pedas, terus pendapatan di atas sekian dan unsur-unsur lainnya. Yang keempat, how is the market? Bicara tentang pasar atau market, seringkali kita lupa bahwa sebenarnya ada tidak sih market kita gitu loh. Pertanyaan ini akan membuat kita semakin matang menjadi pengusaha. Mungkin di fase 1 sampai 3 tadi kita masih penuh semangat dengan idealisme akan membuat bisnis yang keren. Tapi buat apa bisnis kita keren kalau market atau segmen pasar kita terlalu kecil dan tidak punya potensi berkembang di masa depan? How is big the market? Di poin how big the market ini adalah berkaitan dengan pangsa pasar kita, yang artinya potensi pasar produk yang kita miliki. Misal, pasar yang akan kita geluti sudah ada kompetitor yang bermain apa belum? Berapa banyak kompetitornya? Jika sudah ada, seberapa besar persentase peluang market kita di area tersebut? Yang kelima, what factor will impact the business? Selain faktor internal dalam bisnis, adakah faktor eksternal yang mungkin sulit kita kontrol, namun sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan? Boleh jadi dengan memantau dan atau memanfaatkan faktor-faktor what factor will impact the business akan memberikan dampak positif sekaligus meminimalisir adanya kerugian dalam bisnis kita. Berikutnya misalkan pemerintah bagaimana, kompetitornya bagaimana, LSM di sekitar kita bagaimana, supplier kita bagaimana, konsumennya bagaimana, teknologinya bagaimana. Faktor-faktor eksternal semua tadi ini ada. Iya, itulah 5 poin yang ada di Flying Fail yang harus dijawab dan diperhatikan sebelum kita menjalankan bisnis atau suatu bidang usaha. Atau kita yang sudah menjalankan bisnis atau bidang usaha tetapi ternyata belum memperhatikan faktor-faktor dasar dalam suatu bisnis. Maka kita harus benar-benar setting ulang bisnis kita biar bisnis atau usaha kita sesuai dengan yang kita harapkan. Langkah kedua dari SMB tadi adalah market landscape. Smart Business Map ya. Langkah keduanya adalah market landscape. Di bab ini kita akan membahas bagaimana cara pasar, menemukan keunggulan produk atau jasa kita, bersaing dengan kompetitor, dan mendapatkan hati dari konsumen bisnis kita. Indikator pertama adalah why do people choose you?
kenapa orang-orang ini memilih kamu gitu loh. Apa keunggulan produk atau jasa kita? Kenapa pelanggan perlu menggunakan produk atau jasa kita? Apa yang membedakan produk atau jasa kita dengan yang lainnya? Terus ketiga, bagaimana cara kita membuat harga? Keempat, apa yang membuat pelanggan tertarik sehingga menggunakan produk dan jasa kita? Di bawah ini adalah poin-poin yang dapat digunakan untuk memetakan unique selling point atau USP, cara membuat brand. Yang pertama adalah USP, unique selling point atau proposition. Indikatornya adalah fungsi dari rasional dan emosional kita, dari emosional masyarakat sekitar kita, harga, servis, kualitas, daerah, eksklusif, proses, bahan ya. Tentang harga, kita menentukan harga itu dari HPP, harga pokok produksi atau harga pokok pembelian kita, terus kompetitor, sensitivitas kita, sensitivitas, USP atau unique selling point tadi, target market ya. Indikator-indikator itu yang untuk menentukan harga. Yang ketiga untuk membuat branding dengan visual ya misalkan melalui logo, tipografi, warna, packaging, bangunan ya, melalui komunikasi, misalkan melalui konten, iklan, customer service, company profil, annual report, website dan lain-lain. Sedangkan perilaku ini melalui value dan esensinya. How to sell your product? Dengan adanya internet sangat mudah bagi pelanggan untuk menemukan produk atau jasa yang mereka cari. Lantas, bagaimana cara memasarkan produk atau jasa kita? Apakah menggunakan media konvensional atau perlu juga dengan digital marketing? Sistem distribusi apa saja yang kita pilih? Dengan memperjelas cara kita memasarkan produk atau jasa akan mempermudah dalam membuat strategi pemasaran. Beberapa channel distribution yang dapat kita gunakan, misalkan offline atau online, terus channelnya dari produsen ke reseller atau dropship, atau ke afiliator, terus kemudian baru ke konsumen. Atau dari produsen ke distributor baru ke konsumen. Atau dari produsen langsung ke konsumen langsung gitu. Yang ketiga, how do you keep your customers? Salah satu pondasi bisnis yang kuat dan tahan lama adalah memiliki pelanggan yang loyal. Kita perlu memikirkan strategi bagaimana tetap terhubung dengan pelanggan. Tanpa adanya ikatan emosional yang kuat, pelanggan akan dengan mudah pindah ke kompetitor. Nah, dalam Smart Business Map kita, langkah ketiga atau bab ketiga yang akan kita bahas tentang operasional profitability. Kita akan membahas bagaimana meningkatkan penghasilan, meningkatkan produktivitas operasional, dan menjaga hubungan baik dengan partner bisnis kita. Yang pertama, how do you increase your revenue? Kita semua tahu bahwa bisnis tanpa adanya cash flow akan mati. Sedangkan cash flow yang baik didapatkan dari produk penjualan. Pertanyaannya, bagaimana kita meningkatkan penghasilan kita? Apakah dengan menambah pembelian ke pelanggan yang sudah ada, atau memperlebar pasar kita sehingga semakin banyak orang yang paham atau mengenal produk kita? Jadi kita lakukan adalah secara horizontal, yaitu memperlebar segmen pasar kita atau
secara vertikal, yaitu meningkatkan pembelian pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, how do you manage your cost? Seringkali untuk meningkatkan penghasilan bukanlah dengan menggenjot budget marketing, tetapi melakukan efisiensi dalam operasional. Kita bisa mulai dengan cek satu persatu item dengan biaya paling besar. Melakukan forecasting secara cermat sehingga meminimalkan stok yang menumpuk. Negosiasi pembayaran dengan supplier dan investasi teknologi sehingga meningkatkan produktivitas, misalkan fixed cost, variable cost kita kan gitu ya. Yang ketiga, how do you manage your core resource? Setiap bisnis pasti memiliki sumber daya eksternal yang menunjang keberlangsungan bisnis. Umumnya kita memerlukan supplier atau vendor dalam hal produksi. Adakah hal khusus yang kita lakukan terhadap mereka sehingga tetap nyaman berbisnis dengan kita? Keempat, how do you develop your team? Tanpa adanya SDM yang kompeten dan budaya perusahaan yang baik ya, culture bisnis ya, mustahil bisnis akan berjalan lancar. Tidak hanya kesejahteraan yang perlu kita tingkatkan, menjadi rumah yang nyaman untuk bertumbuh juga perlu kita pikirkan. Kita coba terapkan smart business map kita ini pada bisnis skincare misalkan. Sehingga ada gambaran untuk mendiagnosis bisnis kita. Yang pertama misalkan, how do you sell your product? Analisisnya apa? Direct sellingnya melalui sosial media, website, dan marketplace ya. Kedua, menawarkan peluang reseller kepada pelanggan yang loyal. Jadi member get member ya. Terus yang kedua, SPM-nya nih. Why do people cost you? Analisisnya apa? Di tahap awal kita menargetkan misalkan khusus vegetarian. Kedua, membuat elemen branding khusus vegetarian. Ketiga, melakukan iklan di media sosial. Who has the problem? Analisisnya, misalkan wilayah Indonesia, wanita, targetnya kan ya, pasar kita kan di Indonesia, wanita di ring usia 23 sampai 35 tahun misalkan. Penghasilan minimal 5 juta per bulan. Karyawan startup, perusahaan multinasional, BUMN, dan ibu rumah tangga. Vegetarian, terbiasa belanja online. Yang keempat, how do you manage your cost? Analisisnya misalkan apa? Melakukan forecasting dengan cermat, riset secara mendalam tentang supplier. Ketiga, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Kelima, how do you manage your core resource? Analisisnya pertama adalah melakukan pembayaran tepat waktu. Kedua, menjalin komunikasi yang jujur. Ketiga, memberi hadiah ketika ada event-event tertentu. Yang keenam, how do you develop your team? Analisisnya apa? Memberikan bonus ketika tembus target. Kedua, menjalin komunikasi dengan jujur. Ketiga, melakukan in-house training. Yang ketujuh, misalkan, what is the solution? Analisisnya apa? Pertama, membuat formulasi skincare dengan bahan dasar tumbuhan. Kedua, menyusun produk berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis kulit dan problemnya. Ketiga, menetapkan harga yang rasional. Yang kedelapan, how do you keep your customer? Analisisnya, pertama membuat membership dengan diskon yang menarik. Kedua, menawarkan bonus menarik ketika launching produk baru.
Pertanyaan ke-9 tentang SPM ini, how do you increase your revenue? Analisisnya apa? Pertama, meningkat pembelian kepada customer yang sudah ada. Jadi pembelian customer yang sudah ada ini kita tingkatkan. Kedua, akuisisi customer baru. Berarti cari pelanggan lagi yang pelanggan baru nih ya. Pertanyaan 10, how is big the market? Analisisnya. Menurut data Google pada tahun 2021, pencarian mengenai skincare sebanyak 600 juta kali dalam setahun dan berpotensi meningkat setiap tahunnya. Mampu menarik 1% per tahun, ini bisa dikatakan bisnis besar. Yang 11, what is the problem? Analisisnya apa? Pertama, sebagian besar komposisi produk berasal dari zat kimia sintesis. Dua, unsur berbahan dasar hewan juga cukup dominan. Tiga, problemnya apa? Jerawat, kulit kusam, pori-pori besar, dan komedo. Yang ke-12, pertanyaan kedua adalah, what factor will impact the business? Analisisnya, suppliernya ini bagaimana, kompetitornya bagaimana, perilaku konsumennya bagaimana.